Dari sebuah kota di selatan Sumatera, kota yang dikenal telah melahirkan banyak ulama besar. Salah satunya Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Kota yang telah banyak menggoreskan sejarah penting kerajaan-kerajaan di Nusantara. Di kota inilah Khalid dilahirkan. Pada hari Ahad, waktu subuh, tanggal 20 September 1970, dari pasangan Haji Amir Sopyan dan Haja Zuhroh Hamid Siddiq. Nama yang disematkan kepadanya diberikan langsung oleh kakeknya, Kiai Haji Abdul Hamid Siddiq Al-Hafiz. Khalid Al-Walid, nama seorang sahabat besar Nabi Muhammad SAW, dengan harapan bahwa kelak Khalid menjadi pejuang Islam. Sejak bayi, Khalid kecil diasuh dan dididik secara khusus oleh dua orang kakeknya yang sama-sama hafiz Al-Quran, yaitu Kiai Haji Abdul Hamid Siddiq dan Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Keduanya merupakan putra dari Kiai Haji Siddiq, seorang pejuang dan penyebar Islam di Sumatera Selatan. Dari kedua kakeknya inilah Khalid mendapatkan pendidikan Islam secara langsung dan intensif. Khalid mendapatkan perhatian yang berbeda dibandingkan cucu-cucu yang lain. Jika cucu lain dididik melalui perantara, Khalid justru dididik langsung oleh keduanya dan selalu berada dalam pengawasan mereka. Khalid tidak diperkenankan banyak bermain sebagaimana anak-anak seusianya. Khalid tumbuh dalam lingkungan dakwah. Sejak kecil, Khalid kerap dibawa berpindah dari satu majelis ke majelis lainnya setiap kali kakeknya berdakwah. Dari situlah, sejak dini, Khalid merasakan ruh perjuangan dan pengabdian dalam mendakwahkan Islam. Meski kakeknya memiliki pesantren keluarga, Khalid kecil justru tidak tertarik untuk nyantri. Bagi Khalid, apa yang diajarkan di pesantren telah Khalid peroleh di rumah. Dan pada saat yang sama, hampir tidak ada ustadz yang berani mengajarinya. Khalid justru tertarik pada sekolah umum, merasa lebih bebas, bahkan bercita-cita menjadi seorang fisikawan. Memasuki dekade 1980-an, Khalid mengikuti kedua orang tuanya. Setiap kali dibujuk untuk masuk pesantren, Khalid tetap menolak. Khalid memilih jalur sains dan mendalami fisika ketika masuk sekolah menengah atas. Namun, pada masa ini, keluarganya mengalami kesulitan ekonomi yang sangat berat. Tempat orang tuanya bekerja ditutup oleh pemerintah dan masa-masa sulit pun dimulai. Khalid harus berangkat dan pulang sekolah dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 10 km. Untuk membiayai sekolahnya, Khalid berjualan es yang dititipkan di sekolah-sekolah dasar yang dilewatinya. Namun, dalam kondisi yang serba terbatas itu, Khalid tetap berprestasi, baik dalam bidang akademik maupun seni. Khalid bahkan memimpin majalah sekolah karena kemampuan menulisnya yang menonjol, menulis banyak puisi, dan beberapa kali menjuarai lomba pembacaan puisi. Salah satu kegilaan Khalid sejak kecil adalah membaca buku. Khalid melahap berbagai bacaan lintas genre. Sejak usia sekolah dasar, Khalid sudah membaca novel The Count of Monte Cristo setebal 800 halaman. Di bangku SMA, Khalid menamatkan buku Soekarno di bawah bendera revolusi. Dari kakeknya, Kiai Haji Abdul Hamid Siddiq, Khalid mewarisi kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang dihafal oleh sang kakek. Setelah tamat SMA, Khalid ingin melanjutkan kuliah demi mewujudkan cita-citanya sebagai fisikawan. Namun, sepulang dari pengumuman kelulusan, ibunya masuk ke kamar dan berkata dengan suara berat, "Khalid, hilangkan dulu pikiranmu untuk kuliah. Keluarga kita sedang kesulitan, bantulah adik-adikmu, carilah kerja." Kata-kata yang sesungguhnya tidak ingin diucapkan sang ibu, namun terpaksa keluar dari hati yang terluka. Sejak saat itu, Khalid bekerja serabutan, menggali tanah dengan upah Rp1.000 per hari, menjadi kru kamera pernikahan, dan pekerjaan apapun yang bisa Khalid lakukan. Namun, setelah hampir 1 tahun, Khalid menyadari bahwa pekerjaan semacam itu tidak membawanya kemana-mana. Penghasilannya nyaris tak berarti,
bahkan untuk sekedar membantu keluarga. Tekad Khalid untuk kuliah pun kembali muncul. Namun tanpa biaya, Khalid harus mencari jalan lain. Suatu hari, dalam perjalanan pulang dari Lubuk Linggau ke Palembang menggunakan kereta api, Khalid duduk di samping seorang mahasiswi asal Lahat yang sedang mengantar adiknya mendaftar kuliah di IAIN. Khalid pun bertanya, apa itu IAIN dan berapa biaya kuliahnya? Ternyata biaya pendaftaran hanya Rp18.000 dan SPP serta praktik sebesar Rp160.000. Kalau begitu, saya bisa kuliah, pikir Khalid. Namun hari itu adalah hari terakhir pendaftaran. Kereta tiba di Palembang pukul 6 pagi. Khalid langsung pulang, mandi sejenak, mengambil ijazah, lalu berangkat ke IAIN dengan uang Rp25.000 di tangan. Khalid bingung memilih jurusan, tak berminat menjadi guru ataupun hakim agama, hingga akhirnya Khalid memilih jurusan dakwah. Saat proses pendaftaran, petugas bertanya, apakah benar ibumu bernama Zuhroh, putri Kiai Haji Abdul Hamid Siddiq? Khalid menjawab, betul. Petugas itu langsung menunjuk sebuah foto dan berkata, kamu tahu foto siapa ini? Itu adalah foto Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq Al-Hafiz, abang dari kakeknya yang sejak kecil ikut mengasuhnya. Kakekmu pendiri IAIN ini, dan saya besar di rumah kakekmu di Rambutan. Ibumu dulu selalu bersama kami. Sejak saat itu, proses masuk IAIN berjalan sangat mudah. Khalid menjalani kuliah dengan gemilang. Khalid hampir selalu meraih nilai A dan menyelesaikan studinya dalam waktu 3 tahun 8 bulan dengan predikat cum laude. Selama kuliah, Khalid berjualan majalah dan koran, mengaktifkan kembali Teater Aladin sebagai ketua, menjadi ketua lembaga dakwah kampus, sekretaris umum Senat Usuluddin, serta mendirikan lembaga kajian kalam dan filsafat format. Khalid aktif menulis, dan tulisannya kerap dimuat di Sriwijaya Post. Khalid juga memenangkan lomba penulisan artikel ilmiah tingkat nasional di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Khalid menjadi penggerak demonstrasi anti porkas, judi yang dilegalkan pemerintah pada saat itu. Saat itu, Khalid mengagumi tokoh-tokoh seperti Gus Dur, Cak Nur, Jalaluddin Rahmat, dan MH Ainun Najib. Setiap liburan semester, dengan bekal seadanya, Khalid naik kereta ekonomi bahkan kadang tanpa tiket ke Jakarta dan Bandung untuk mengikuti kajian KKA dan Kang Jalal. Khalid tidur di mana saja dan makan sekedarnya. Pergulatan intelektual Indonesia membakar semangat Khalid. Khalid tenggelam dalam dunia filsafat. Skripsinya setebal 300 halaman tentang filsafat perennial dinobatkan sebagai skripsi terbaik. Di masa inilah Khalid berjumpa dengan Dr. Umar Shahab, alumni Iran yang memperkenalkannya pada pemikiran Ali Syariati dan Murtada Mutahari. Setelah lulus, Dr. Umar Shahab menawari Khalid melanjutkan studi filsafat ke Iran. Khalid menerimanya, meski pada saat yang bersamaan, Khalid lulus tes S2 di Australia. Khalid memilih Iran demi mendalami filsafat di Pusat Filsafat Islam. Keputusan ini ditentang keluarga. Bahkan ada pamannya yang menawarkan kuliah di Madinah dengan fasilitas penuh. Namun Khalid tetap melangkah. Meski telah diwanti-wanti bahwa kelak Khalid mungkin tidak diterima oleh masyarakat, bahkan keluarganya sendiri. Juli 1995. Khalid berangkat ke Iran dan melanjutkan studi di Hauzah Ilmiah Hujjatiyah, Qom. Khalid mempelajari mantik, kalam, filsafat, hingga irfan, dan secara khusus mendapatkan ijazah dari Syekh Jawadi Amuli untuk mempelajari serta mengajarkan kitab Fususul Hikam, karya monumental dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Setelah 1,5 tahun, Khalid kembali ke Indonesia untuk menikah. Khalid menikahi Reni Aryani SAG, seorang mahasiswi yang dikenal sebagai pemegang sabuk hitam karate Kushinryu, sekaligus pelatih karate di IAIN. Meski tangguh,
hatinya lembut dan mudah mendapatkan ridho sang ibu. 22 Desember 1996 mereka menikah. Dan seminggu kemudian kembali ke Iran. Di sana, sang istri melanjutkan studi Islamic Studies di Jamiah Az-Zahra. Tahun 1998, lahirlah putri pertama mereka, Nargis Fatimah Beheshti. Tahun 2002, setelah menyelesaikan takhasus filsafat Islam dan irfan, Khalid kembali ke Indonesia. Niatnya mengabdi di Palembang dengan mendirikan pesantren belum berhasil. Khalid kemudian hijrah ke Bandung, mengajar di Rosa Islamiyah di SMU Plus Mutahari. Dan tahun 2003 melanjutkan S2 Akidah dan Filsafat Islam di IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Khalid menyelesaikan S2 dalam 1 tahun 7 bulan dengan predikat cum laude. Dan tesisnya dinobatkan sebagai yang terbaik. Tahun 2005, Khalid melanjutkan S3 di SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun yang sama, Khalid lulus CPNS sebagai dosen filsafat Islam di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Studi doktoralnya diselesaikan dalam 2 tahun 7 bulan, bukan karena kehebatan semata, melainkan karena keterbatasan biaya. Khalid lulus cum laude dan dinobatkan sebagai lulusan terbaik wisuda tahun 2008. Sejak 2005 hingga 2009, Khalid juga mengelola sekolah Az-Zahra di Pondok Petir, Depok. Tahun 2006, Khalid bergabung mengelola program PMAIA ICAS Paramadina yang kemudian berkembang menjadi Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra. Tahun 2012, STFI Sadra resmi mendapat izin Kementerian Agama dan Khalid menjabat sebagai ketua hingga 2024. Khalid juga pernah menjabat Wakil Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Pusat pada tahun 2010 sampai 2015. Tahun 2019, Khalid mutasi sebagai dosen ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan produktivitas menulis, 23 buku dan puluhan artikel jurnal nasional serta internasional, Khalid kerap diundang dalam seminar dan konferensi. Tahun 2018, makalahnya meraih Makarim Shirazi International Award. Tahun 2022, Khalid terpilih sebagai Ketua Asosiasi Akidah dan Filsafat Islam untuk tahun 2022 sampai 2026. Dan pada Oktober 2025, Khalid resmi ditetapkan sebagai Guru Besar Filsafat Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kini, Khalid dikaruniai 3 orang putri. Putri pertama, Hajah Nargis Fatimah Beheshti, mahasiswi Magister Fashion Design di Bordeaux University, Prancis. Putri kedua, Nabila Shirin Tawushi, mahasiswi Magister Fashion Communication and Luxury Strategy di International University of Language and Media, Milan, Italia. Putri ketiga, Najwa Feresteh Zahra, mahasiswi semester 5, Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin و آل محمد. بسیار خوشحالم از اینکه امروز در برنامه ای شرکت می کنم که طی اون برنامه یک تبریک بسیار عمیق از اعماق دل به برادر عزیزم جناب آقای پروفسور خالد الولید ارائه بکنم. رسیدن جناب آقای دکتر خالد الولید به مرتبه پروفسوری نه تنها یک موفقیت دانشگاهی است که ثمره عمری تلاش و سلوک در مسیر حکمت اسلامی است،
این اتفاق از چند جهت برای ما ارزشمند است. جهت اول این استش که رسیدن جناب آقای استاد خالد به مرتبه پروفسوری یک فرصت بسیار ارزشمندی برای جوانان عزیز ما در کشور شریف و نجیب اندونزی است که بتوانند نیازهای فکری و معرفتی خودشون رو در محضر ایشان مطرح بکنند و پاسخهای مناسب و علمی رو دریافت بکنند. از این جهت بسیار رخداد ارزشمندی است برای جامعه علمی، دینی و معرفتی اندونزی. از جهت دیگر توفیق جناب آقای پروفسور خالد الولید در کسب مقامات بالای علمی افتخاری برای جامعة المصطفى العالمیه هست که امروز یکی از بهترین فارغ التحصیلان بعضی از مقاطع در جامعة المصطفى در کشور اندونزی توانسته است رتبه های بالای علمی و کرسی های بالای علمی رو کسب کند. از این جهت نیز برای ما اسباب افتخار و ارزشمندی رو فراهم آورده است و خدا رو بر این دو نکته شاکریم. نکته‌ای که میخواهم عرض بکنم این است، خطاب به جناب آقای پروفسور خالد الولید. استاد گرامی، گامه‌هایتان استوار باد، اندیشه های روشن و قلمتان همواره پربرکت باد. انشاءالله در سایه اندیشه های روشن و قلم پربرکت شما جوانان این مرز و بوم بتوانند همواره بهره کافی را ببرند. امروز جامعه علمی و اکادمیک اندونزی به وجود زیجود شما افتخار می کند و وجود علمی شما مایه مباهات است. در اینجا لازم می دانم از نقش همسر مکرمه جناب آقای دکتر پروفسور خالد الولید در تلاش‌های مستمر خودشون، در کمک‌های مستمر خودشون به همسر گرامیشون تشکر بکنم. قطعاً هر مردی که به هر رتبه ای از مراتب کمال میرسه، نقش همسر او در رسیدن او به رتبه های بالای علمی و معرفتی یک نقش انکارناپذیر است و اینجا لازم میدانم هم به سرکار خانم رنی همسر مکرمه جناب آقای پروفسور خالد الولید تبریک عرض کنم و هم به فرزندان عزیز ایشان که پدر ایشان، پدر این فرزندان در واقع توانسته است تبدیل به یک الگوی جامع در مقام علم و معرفت شود و باعث فخر فرزندان هم خواهند بود. خدای متعال رو شاکریم و از حضرت باری تعالی مسئلت داریم که جناب آقای دکتر خالد با مساعدت پروردگار عالم در خدمت به حقیقت و تربیت جانهای مشتاق و اعتلاع فلسفه اسلامی و حکمت متعالیه همواره موفق و مؤید و منصور باشند. توفیقات روزافزون جناب آقای استاد پروفسور دکتر خالد الولید رو از پروردگار عالم مسئلت داریم و امیدواریم که جامعه علمی اندونزی و جامعه علمی جوان اندونزی نیز بتواند از فضل وجود این استاد گرامی همواره بهره ببرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah, congratulations to brother Dr. Khalid on being appointed as professor. Great news. Congratulations again.
Saya Frans Magnus Suseno. Saya senang mendengar bahwa Pak Khalid Al-Walid dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Islam Negeri. Saya ucapkan selamat. Semoga beliau itu memperkaya pendalaman pengertian masalah-masalah manusia dari sudut filsafat Islam. Sekali lagi, selamat dikukuhkan sebagai guru besar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhtasar Samsudin, salah satu guru besar dalam bidang ilmu filsafat dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, mengucapkan selamat dan turut berbahagia atas pengukuhan guru besar bagi Ustazuna Al-Ustadz Khalid Al-Walid yang akan dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang filsafat Islam pada tanggal 23 Desember tahun 2025. Semoga ilmu yang didapatkan selama ini dan dikembangkan menjadi manfaat bagi seluruhnya, bangsa, agama, negara, dan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrudin Faiz mengucapkan selamat atas dikukuhkannya sebagai guru besar kepada Profesor Dr. Khalid Al-Walid MAG. Saya tahu pencapaian ini bukan sekedar gelar akademik, tapi buah dari satu ketekunan panjang, keikhlasan dalam menimba dan membagikan ilmu, juga kesetiaan dalam menjaga integritas keilmuan dan juga moral. Semoga amanah guru besar ini menjadi jalan kebaikan yang semakin luas. Ilmu yang diajarkan semakin menumbuhkan pencerahan, kebijaksanaan yang diteladankan menjadi penguat bagi generasi di masa depan, dan kehadiran Prof. Khalid Al-Walid senantiasa menjadi peneduh dan solusi di tengah dinamika zaman. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan umur, sehingga setiap karya dan pemikiran dari Profesor Dr. Khalid Al-Walid bisa menjadi amal jariah yang tidak putus, meneguhkan langkah untuk terus mengabdi bagi ilmu, bagi kemanusiaan, dan bagi masa depan bangsa yang lebih beradab. Sekali lagi selamat dan hormat saya setinggi-tingginya kepada Profesor Dr. Khalid Al-Walid MAG. Sahabat saya, Dr. Khalid Al-Walid, saya mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya atas pencapaian akademis Bapak sebagai guru besar. Prestasi ini bukan hanya sebuah kehormatan pribadi, tetapi juga mencerminkan kinerja, dedikasi, dan etos kerja yang luar biasa dalam dunia pendidikan dan keilmuan. Saya juga menyampaikan selamat kepada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang telah melahirkan seorang guru besar yang sangat berdedikasi, yang kontribusinya begitu penting bagi pengembangan studi agama dan filsafat Islam di Indonesia. Saya percaya pencapaian ini akan semakin memperkaya dialog intelektual di tanah air. Teruslah berkarya dan menghadirkan tulisan-tulisan yang jernih, mendalam, dan berdampak bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan hikmat, kesehatan, dan kekuatan agar Pak Khalid terus menjadi inspirasi bagi generasi akademisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video pendek ini untuk menyampaikan selamat kepada Profesor Khalid Al-Walid. Saya sebut profesor karena beliau belum lama ini mendapatkan
gelar profesor dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini suatu momen yang sangat bagus bagi perkembangan pengajaran filsafat Islam di Indonesia, mengingat bahwa filsafat Islam selama ini belum banyak mendapatkan perhatian khusus dari para intelektual Indonesia, intelektual Muslim Indonesia khususnya oleh masyarakat, sehingga sempat ada waktu panjang di mana filsafat Islam ini seperti menjadi anak tiri di dalam dunia akademik. Saya senang sekali dan tidak terlalu terkejut mendengar berita bahwa Pak Khalid Al-Walid mendapatkan gelar profesor, karena saya kenal Pak Khalid ini sebagai pekerja keras, relasinya sangat luas, sangat senang belajar, dan juga pada saat yang sama produktif menulis. Selamat Profesor Khalid Al-Walid, dan kami menunggu karya-karya Pak Khalid untuk mengembangkan filsafat Islam khususnya di kalangan umat Islam di Indonesia, dan menjadikan filsafat Islam sebagai basis bagi pengembangan pemikiran rasional, sekaligus juga pengembangan pemikiran spiritual yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia modern. Indonesia telah menjadi bagian dari dunia modern yang di dalamnya selain rasionalitas, orang membutuhkan juga spiritualitas, orang membutuhkan juga kesehatan mental, dan semuanya itu bisa didukung oleh pengembangan pemikiran filsafat Islam yang baik, yang luas, yang tidak hanya mencakup filsafat biasa disebut sebagai filsafat peripatetik, tapi juga mencakup filsafat isyraqiyah atau iluminasi, juga filsafat hikmah yang saya tahu menjadi perhatian khusus dari Pak Khalid Al-Walid. Sekali lagi selamat, semoga penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai seorang sahabat, Mas Khalid atau Pak Khalid, sekarang menjadi guru besar. Ya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat, semoga amanah sebagai guru besar ini menjadi tugas baru yang lebih mencerahkan kehidupan bangsa dalam bidang pendidikan. Kerjasama saya sudah cukup lama di bidang pendidikan dan akan terus, bahkan sekarang Pak Khalid sendiri yang sekarang guru besar meneruskan pendidikan dengan kampus sendiri yang kita harapkan menjadi lebih besar dan terus menyebarkan titik terang dan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat atas pengukuhan guru besar Prof. Dr. Khalid Al-Walid. Semoga ini memberi berkah dan memberi manfaat kepada umat Islam dan perkembangan pemikiran filsafat Islam. Kita tahu Pak Khalid selama ini telah banyak mengembangkan pemikiran filsafat Islam, dan ini sangat kita perlukan, terutama bagaimana umat Islam di Indonesia bisa mempunyai orientasi di tengah perkembangan-perkembangan globalisasi seperti sekarang ini. Selamat, Prof. Selamat Ustadz Khalid Al-Walid. Mabruk sebagai teman, orang sekampung, sesama alumni baik di IAIN Raden Fatah Palembang atau bahkan sebagai alumni Hauza Ilmiah Qom Iran, dan sesama pengajar di STAI Sadra Jakarta. Saya merasa sangat berbangga dan berbahagia serta merasa terhormat atas pencapaian antum dan sekaligus pengukuhan antum sebagai guru besar Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya berharap pencapaian yang telah dicapai ini selain memberikan keberkahan kepada antum dan keluarga, tapi juga kepada bahkan seluruh kaum muslimin, terutama teman-teman yang masih aktif di kampus, semakin
memberikan dorongan kepada mereka juga untuk bisa mencapai posisi yang tertinggi dalam jalur akademik ini, dan sekaligus memberikan manfaat bagi siapa saja yang mendapatkan pencerahan dari antum, khususnya para pecinta dan pegiat filsafat Islam. Sekali lagi saya ucapkan selamat, Rozi Suma Mubarak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Dengan sepenuh rasa syukur dan bahagia, bangga, Alhamdulillah Rabbil Alamin, selamat atas penganugerahan gelar Guru Besar bidang filsafat Islam untuk guru kami semua, Samaha Profesor Dr. Khalid Al-Walid. Teriring doa untuk kedua orang tua yang telah mencurahkan seluruh kasih dan sayang, mendidik, membimbing, mendampingi, juga untuk keluarga besar, istri dan anak-anak, serta para guru, sahabat, handai taulan yang hadir dalam perjalanan keilmuan Profesor Dr. Khalid Al-Walid. Atas nama Allah yarham ayahanda tercinta, keluarga besar, juga kawan-kawan semua, izinkan kami mengucapkan selamat atas penganugerahan gelar guru besar ini. Dar maktabetu hamise sogerdam man, dur azrakhitu hamise bapur dardam man, dar fasle bahor waruze ustad syudan bebin binure muallim incinin zardam man, ruze Profesor Keramibot. Terima kasih, sukses dan penuh berkah selalu menyertai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat saudaraku, guruku, Profesor Dr. Kiai Haji Khalid Al-Walid yang telah lulus ujian kompetensi guru besar dan sekarang sudah menjadi profesor. Semoga ilmunya senantiasa bermanfaat, terus berkhidmat untuk sesama, menebar kebaikan di mana saja dan mencerahkan umat manusia. Dari saya terima kasih, salam dari Jogja. Saya Profesor Robi Abror, Dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ikut bergembira, intinya bersyukur. Mudah-mudahan dapat berkolaborasi dalam banyak kesempatan, terus berkarya dan terus berkontribusi untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Matius Ali sebagai pengajar Filsafat Timur dan Filsafat Barat di STA Isadra mengucapkan selamat dan provisiat pada Pak Khalid atas pencapaian gelar guru besar atau profesor. Ini sangat membanggakan karena gelar ini adalah gelar tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang dosen atau pengajar di universitas. Dan ini akan memberikan banyak sumbangan bagi Sadra dan juga seperti UIN dan lain-lain, karena Pak Khalid ini sekarang sudah menjadi deputi di STAI Sadra, juga pernah menjabat jadi ketua Sadra hampir 10 tahun semenjak saya ngajar. Jadi ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita semua, bukan hanya untuk STAI Sadra dan UIN, juga bagi segenap masyarakat Indonesia. Dan Pak Khalid ini adalah penulis yang sangat prolifik, sudah menerbitkan banyak buku-buku seperti Filsafat Manusia, beberapa saya sudah membaca juga. Hampir semua bahan-bahan kuliah Pak Khalid sudah
upgrade diupload menjadi buku. Ini sebuah kebanggaan bagi kita dan sumbangan bagi perguruan-perguruan Islam di Indonesia juga. Terima kasih dan sekali lagi saya ucapkan selamat atas pencapaian guru besar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsul Rijal Magister Agama, Kaprodi Dr. Studi Islam Pasca Sarjana UIN Araniri Banda Aceh, mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Khalid Al-Walid sebagai guru besar ilmu filsafat Islam pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh berfaedah dan bermanfaat bagi pengembangan studi kefilsafatan di Nusantara ini. Jayalah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Profesor Khalid Walid adalah salah seorang di antara sedikit murid saya yang sangat cerdas, kritis, kreatif, dan cekatan di dalam menghadapi semua persoalan yang dihadapinya. Katanya terinspirasi oleh cara saya menulis. Beliau pun menjadi penulis yang prolifik, di mana dalam waktu yang tidak terlalu lama beliau telah menghasilkan dan menerbitkan buku-buku yang baik dan bermutu. Setelah beberapa tahun berjuang untuk meraihnya, kini Profesor Khalid Walid telah meraih gelar profesor di bidang filsafat Islam. Tentunya sebagai dosen dan pembimbing beliau, saya turut merasa bahagia dan bangga atas prestasi ini. Semoga ya Profesor Khalid, apa yang diraihnya ini akan memberi manfaat banyak kepada umat Islam khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya.